What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Halo guys, balik lagi jam dan akhirnya kita balik ngobrol-ngobrol lagi. Tidak ada gameplay FIFA, nggak ada apa-apa, hanya wajah saya saja full di layar Anda. Jangan di full screen atau di TV, takut nanti tikus-tikus pada kabur semua. Ya, anyway, ini adalah video yang bakal jadi video ngobrol santai aja. Gue mau ngomong sedikit soal CJM di tahun 2021. Kemarin gue sempat live streaming di anyway, lihat efeknya memang ya. Ditunggu saja ketika saya sudah bisa beli kamera, udah bisa sebenarnya, lagi menunggu kamera baru. Nanti bakal lebih baik, tidak ada lagi nih motion. Ini gue nggak tahu sih kelihatan atau nggak. Ini lo lihat, di gue sih kelihatan nih. Ada efek glitch-nya. Ya jadi efek sih sebenarnya, tapi tidak dong. Harusnya ini masih pakai webcam ya, webcam ini C922 Pro. Untuk live streaming bagus, tapi kalau misalnya nge-record konten begini full screen agak kurang. Ya jadi gue pengen ngobrol santai. Jadi buat yang tidak tertarik silahkan langsung tutup video sekarang. Ayo, saya hitung 1 sampai 3. Anda tutup. 1 2 dar. Berarti saya asumsikan nih semua yang udah emang cuman pengen denger gue ngobrol santai ya. Ya kemarin gue udah live streaming. Gue ngapain sih? Gue ngapain kayak gitu sih, kayak geledek aja. 1 2 3 subscribe ya. Tapi bedanya saya bukan suruh subscribe, saya suruh tutup videonya. Pergi Anda yang memang tidak tertarik. Ya, ini anyway, udah. Ini pokoknya bakal random, bodo amat. Anyway, ini gue geser dikit. Jadi kelihatan si putih. Sebenarnya bisa banget sih kalau mau gue geser lagi nih. Wah, lihat itu. Tapi nanti saya terlalu sebenarnya nggak apa sih, santai chill begini. Jadi kelihatan banget gak tuh putih. Enggak sih, cuman ininya doang kelihatan sih. Kemarin gue sempat live streaming, jangan deh pak, muka saya terlalu pinggir. Sempat live streaming di channel personal tutup tahun, dimana itu memang lebih ke kayak mengenang tahun 2020 ya, banyak banget yang terjadi. Dan kemarin gue nge-react ke video seperti ini yang gue bikin resolusi tahun 2020. Enggak, sebenarnya bukan resolusi. Judulnya CJM 2020 itu waktu itu gue naikin ke channel personal, channel Cloud Makam Minang. Kenapa? Karena memang waktu itu statusnya channel CJM masih dihack gitu ya. Jadi kemarin kita nge-react ke situ sambil live streaming dan ada beberapa hal yang mengejutkan sekali. Salah satu contohnya gue lumayan cenayang juga bisa kayak bilang bahwa beneran bisa kebeli PC, terus kayak akan ada sponsorship dari suatu brand meskipun itu konteksnya waktu itu untuk sponsor di dada CJM FC jersey-nya, tapi ternyata beneran EA jadi sponsor CJM di tahun 2020 dan actually masih lanjut sampai ke sekitar bulan Maret 2021. Doakan semoga lanjut ke FIFA 22 karena akan keren sekali kalau gue bisa kerja sama EA 2 tahun berturut-turut untuk FIFA 21 dan FIFA 22 gitu ya. Tapi ya gue sebenarnya seperti tahun lalu juga, gue tidak terlalu yang kayak ini, mungkin nggak kelihatan, cuman gue ya ini bisa Anda lihat kali ya, ini gue turun dikitnya ya. Nggak ada catatan sama sekali pak, bener-bener ini kosong. Jadi gue tidak ada skrip, nggak ada apa, di layar gue pun juga ini muka gue sendiri. Sebentar palingan gue buka dashboard YouTube segala macam untuk data dan lain-lain gitu ya. Karena memang gue tidak punya target, gue tidak punya. I know saat ini CJM subscribersnya sudah 149.000, sekitar 200. Jadi kayak butuh 800 orang lagi untuk menyentuh 150.000. Gue bakal bikin video untuk itu karena itu milestone. Tapi dari kemarin pun gue sempat bahas juga live streaming, gue gak pernah yang kayak ayo dong tolong subscribe channel JJM, kita hampir 150.000 subscribers. Gini, gak ada yang salah dengan itu pak. YouTuber lain yang melakukan itu, wah itu bagus banget pak, karena itu akan sangat membuat orang jadi kayak oke, gue akan bantu, gue akan subscribe ke channel dia. Tapi untuk gue masih berpegang pada ini personal opinion, dan ini memang yang gue terapkan di JJM gitu loh. Gue masih berpegang pada, gue gak akan memaksa, gak pernah memaksa orang untuk subscribe kecuali di outro karena udah template. Don't forget to like, subscribe ya, itu template. Jadi itu gak bisa gue hilangin, udah kebiasaan. Gue 2000 kali ngomong itu, jadi lu gak bisa hilang. Malah kalau misalnya gue hilangin, gue gak bisa outro, gak bisa tutup videonya. Sudah sering terjadi. Jadi itu cuman gue doang aja. Karena gue berpikiran, ya orang kalau misalnya memang dia suka kontennya, dia suka konten kreatornya, dia suka pembawaannya dan lain-lain, apapun itu yang menurut dia menarik dari video tersebut, otomatis bakal subscribe sendiri, gak perlu suruh-suruh. Justru kalau misalnya gue nyuruh-nyuruh, malah akan banyak orang-orang yang sebenarnya kayak gak pengen subscribe, tapi jadi kayak dan itu akhirnya malah jadi kaum-kaum yang terbuang gitu loh di channel ini, karena gue sangat filter orang-orang di sini gitu loh. Jadi memang ya beda. Lu apa sih bang, YouTuber macam apa? Masa tidak mau di-subscribe? Masa tidak pernah bilang ayo tolong like video ini, like live streaming ini? Kecuali kalau misalnya target like, itu pun sebenarnya gue gak pernah nyuruh kalian untuk like. Pokoknya
ya kayak gitu-gitu. Ya memang gue tidak terlalu, bukannya tidak peduli gitu loh. Gue tahu bahwa angka penting untuk sebuah platform, misalnya channel YouTube CJM, karena tidak bisa dipungkiri angka itulah yang membuat CJM bisa disponsori EA gitu. Tapi balik lagi, menurut gua orang-orang yang nonton CJM harusnya udah punya cukup akal sehat dan udah punya cukup kepintaran, dan mereka harusnya sudah tahu bahwa kalau misalnya memang suka silahkan subscribe gitu. Jadi gue tidak perlu ngomong sama sekali. Jadi ya 149.000 subscribers untuk mengawali tahun. Dan ini gue sedikit bacain data hanya untuk konteks aja ya. Ini gue ada perbandingan dari tahun 2019 full 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Gue bandingkan sama 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 ya. Jadi setahun. Nah actually secara mengejutkan, jumlah perkembangan channelnya atau pertambahan subscribersnya lebih sedikit di tahun 2020. Surprisingly, ya. Jadi di tahun 2019 itu full 2019. CJM itu dapat pertambahan subscribers. Ini menurut data dari YouTube 42.500 subscribers. Sedangkan di tahun 2020 bedanya tipis banget sih, cuma beda 200 orang. 42.300 subscribers bertambah di tahun 2020. Tapi ini memang harus kita hitung CJM kehilangan hampir 1 bulan full di bulan Januari karena waktu itu masih dihack gitu kan. Jadi mungkin itu berpengaruh. Tapi gini, gue ngelihat statistik ini pun harusnya kalau YouTuber yang benar-benar peduli banget sama angka, anjing apa salah gue? Maksudnya apa ya? Mereka akan stres, mereka akan mikirin banget, dan gue bukannya mikirin itu. Gue malah ngelihat bahwa wah keren amat bisa hampir sama angkanya. Dan kayak gue tidak terlalu yang kayak oke, tahun 2021 kita harus 200.000 subscribers, enggak. Chill aja. Angkanya nggak berubah pun menurut gue 150 angka yang bagus sih. Kalau bisa stay di situ, kenapa tidak? Anjing YouTuber macam apa coba? Tidak mau berkembang channelnya. Anda jangan macam-macam ngomong loh. Nggak, tapi seriusan gue bener-bener kayak ya udah aja gitu loh. Maksudnya nggak masalah juga. Tapi ini memang kalau misalnya kita lihat dari angka perkembangan subscribers memang seperti itu. Karena waktu itu ada satu video CJM di tahun 2019, yaitu video PES 2019 Master League yang eksperimen PSG datangnya Ronaldo Messi, itu memang pecah. Itu adalah video CJM satu-satunya yang hampir menembus 1 juta viewers. Coba gue cek dulu ya. Jadi itu video dengan jumlah view terbanyak. Ya, 973.000 viewers saat ini. Nah, itu video satu aja kalau gue lihat datanya itu mendatangkan 8.300 subscriber sendiri satu video itu doang. Jadi memang gila sekali itu. Nah, di tahun 2019 ada video itu. Itu di tahun 2019 total viewersnya tuh untuk video itu di tahun itu doang ya. Karena kalau nggak salah gue ngupload itu tahun 2018 tuh. Iya benar. Gue upload video itu September 4 tahun 2018. Tapi sepanjang tahun 2019, video itu nggak tahu gimana caranya sistem algoritma rekomendasi YouTube bisa naikin terus, mendapat 521.000 viewers sepanjang tahun 2019. Nah ini mungkin ngebantu banget. Terus ada juga video pas Master League juga yang Juventus datengin Messi, Neymar, meraih 302.000 viewers di tahun 2019. Nah itu mungkin berpengaruh ke menarik orang baru, subscribers baru gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bener-bener bandingin ya, sepanjang tahun 2020 video CJM yang paling banyak dapat viewers, tau nggak? Video drawing dan prediksi lengkap babak 16 besar UCL yang kemarin gue live streaming tanggal 14 Desember, Pak. 50... Enggak, bentar deh. Ini kayaknya ada yang salah sih. Kayaknya enggak deh. Enggak, bukan deh. Sorry. Gue nggak tahu ini kenapa dia tulisannya kayak gitu. Tapi setahu gue ada video... Oh, live streaming ini cuy. Live streaming yang waktu itu gue main 8 jam FIFA 21. Yang awal-awal live streaming perdana FIFA 21. Itu kan dapat 100.000 viewers. Tapi ya pokoknya intinya tidak ada video yang sampai seperti tahun 2019 dapat 500.000 viewers kayak gitu. Jadi ya itu membuktikan gue jadi kayak introspeksi diri juga. Gue jadi kayak merefleksikan diri juga. Berarti gue tahun 2020 bikin video-video macam kayak gitu memang. Enggak sih, ini salah sih. Bentar ya, coba gue update ya. Kenapa Anda salah, Cok? Wait. Enggak, ini pasti cuma Desember doang nih. Salah doi.
masih tidak terupdate juga. Oke, nggak masalah, mungkin memang belum ke-update kali ya. Tapi pokoknya intinya ada satu video, inget gak? Gue di awal FIFA 21 waktu itu bikin negosiasi transfer Cristiano Ronaldo ke MU. Nah itu lumayan tuh, itu dapat 200.000 viewers sendiri tuh. Tapi kayaknya itu mentok paling tinggi di tahun 2020. Jadi tidak bisa menyaingi, itu bahkan setengahnya jumlah viewers video PES yang tadi PSG datangnya Ronaldo Messi di tahun sebelumnya, tahun 2019 gitu. Jadi itu mempengaruhi ke jumlah reach channelnya, mempengaruhi ke berapa banyak subscribers baru. Tapi kalau kita lihat, ini gue bandingin lagi ya, total viewers secara keseluruhan di tahun 2019 dibandingin 2020, tentu saja 2020 unggul karena secara subscriber, secara size channel pun juga semakin besar. Di tahun 2020 jumlah views total adalah 14.923.164 views. Ditotalin semua video CJM yang ditonton orang di tahun 2020 dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi hampir 15 juta. Itu angka yang gue tidak bisa ngebayangin. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 11,7 juta di tahun 2019. Jadi itu perkembangan lumayan, beda 3 jutaan tuh viewersnya. Terus watch time-nya juga ini paling gila. Watch time itu buat yang nggak tahu adalah waktu nonton orang. Jadi kayak misalnya kalian nonton video ini nih, kalian nonton misalnya cuma 5 menit pertama, ya itu masuk 5 menit. Orang yang nonton misalnya full berapa lama pun video ini, apakah bakal sejam kita tidak tahu, ya itu hitungannya full. Gue bandingin ya, tahun 2020 total watch time satuannya jam ya, dalam jam. Jadi ini yang gue sebutin dalam jam bukan menit. Watch time di tahun 2020 CJM adalah, enggak, kita ke 2019 dulu deh biar seru. 2019, watch time total CJM dalam satuan jam adalah 1,6 juta jam. 1,6 juta jam. Silakan konversikan sendiri ke menit kalau misalnya kalian niat mau tahu. 1,6 juta jam. Sedangkan di tahun 2020, total watch time video CJM, orang nonton berapa lama tahun 2020 nonton CJM, adalah 2,6 juta jam. Jadi perkembangannya 1 juta jam. 1,6 juta di tahun 2019 dan 2,6 juta di tahun 2020. Itu angka yang wow. Itu gila. Mungkin sangat terpengaruh sama live streaming. Dan juga sangat terpengaruh sama durasi-durasi video CJM yang mungkin gue nguploadnya ya kayak Salford itu akhir-akhir 2 jam segala macam. Chelsea juga ini udah 1 jam. Jadi memang itu berpengaruh sekali. Tapi gini, gue mau ngupload video panjang, YouTuber manapun ngupload video panjang, kalau misalnya kagak ada tonton full atau nggak ada tonton sampai habis, ya nggak ada gunanya. Watch time-nya bakal tetap turun. Dan watch time itu memang gue tahu lebih penting daripada misalnya contoh like atau viewers. Jadi kalau misalnya watch time-nya tinggi, itu bakal di algoritma YouTube tuh bakal ngebantu banget tuh nge-push videonya terus, kontennya terus ke rekomendasi segala macam. Pokoknya itu sangat diagungkan sama YouTuber. Meskipun memang saya tanda kutip tidak peduli. Gue pakai tanda kutip kenapa? Karena gue nggak mau ntar orang-orang akan seakan-akan, atau misalnya brand kan, mohon maaf nih, saya harus peduli dong. Ada satu sisi gue peduli secara profesional, secara bisnis, secara CJM sebagai sebuah brand. Gue peduli dengan itu. Angka-angka itu akan gue perhatikan. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang kayak, kenapa nih? Gue harus pantau. Tapi gini, itu tidak akan mengubah cara gue bikin konten, itu tidak akan mengubah CJM. CJM tetaplah hanya saya, mas-mas kumisan yang noob main FIFA, tidak bisa main FIFA, bukan pro player yang suka sepak bola, mau main FIFA aja, mau ngomong aja nih, mau membagikan kisahnya yang memang ya udah, saya manusia biasa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan artis, saya bukan siapa-siapa, pokoknya cuman gue punya passion di bidang sepak bola dan gue mau bagiin itu dari dulu sampai sekarang. Lu denger ini gue ngomong sama kan? Dari CJM masih 1.000 cuk, 1.000 subscribers, 100 subscribers. Lu lihat video-video dulu gua merayakan 100 subscribers, 100 loh, 100 stok bukan 100.000. 100 subscribers, 1.000 subscribers, 10.000 subscribers, pasti gua ngomong hal yang sama. Saya hanya manusia biasa yang memang passionate di bidang sepak bola. Sampai sekarang CJM udah mau 150.000 di 2021 sama. 7 April kalau nggak salah ya, anniversary CJM 7 April, iya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. 7 April nanti 2021 genap 7 tahun CJM berkarya di YouTube. Yang artinya channel ini dibentuk tanggal 7 April tahun 2014. Lama banget, Pak. Lama banget. Gua memang nggak langsung bikin konten, dan emang awal-awal juga bukan konten FIFA, tapi itu menunjukkan bahwa memang gua sudah ada di sini udah sejak lama gitu loh, dan gue tidak peduli bahwa orang-orang yang bilang channel lu nggak berkembang segala macem. Nah, at this point gue udah sangat-sangat happy, gue udah sangat bersyukur dengan posisi gue saat ini, dengan jumlah subscribers. Gue tidak pernah, gue
gue tahu bahwa 149.000 saat ini tuh gede banget gitu loh untuk konten kreator FIFA. Tapi kalau misalnya lu lihat bandingin sama channel-channel lain mungkin yang udah 500.000 sejuta kan kecil. Gue nggak peduli jujur. Gue bener-bener kayak ini angka segini gue udah wah anjir, gue udah seneng banget. Gue bisa punya cukup orang untuk nanti kita bakal bahas ke sana 2021 melakukan berbagai macam hal besar yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Gue udah ngerasa kita udah cukup kuat, udah punya cukup pasukan lah istilahnya untuk melakukan itu. Kita udah punya cukup branding atau nama lah CJM bisa kayak dikenal sama orang-orang gitu kan, yang suka sama sepak bola Indonesia. Udah cukup, gue nggak perlu sampai diundang ke podcast Om Deddy. Gue nggak perlu sampai yang kayak masuk ke TV, ke acara-acara ini ada YouTuber. Aduh pak, gue tuh bukannya mau ke situ. Gue tidak pernah. Gue tuh nggak. Gue makanya mungkin kalian kayak ngelihat nih orang kok jarang banget collab, nih orang kok males banget collab, nggak mau diajak sana sini. Memang gue males, emang gue nggak ke situ arahnya. Tujuan collab apa coba? Tujuan collab adalah untuk ini mutual. Misalnya gue collab sama channel yang 100.000 subscribers, memang di bawah gue, tapi ya oke lah, cukup gede. Mutual nih, gue dapat penontonnya dia dapat penontonnya gue. Collab kan biasa, gue ngupload channel gue, mereka ngupload channel mereka. Tujuannya apa? Untuk ngembangin channel, untuk narik subscribers baru, angka viewers. Ayo sini, subscribe channel gue. Gue tidak pak, tidak butuh itu. Memang gue bukan ke situ. Gue nggak mengincar itu. Jadi apa ya, mungkin terkesan aneh gitu loh, mungkin terkesan kayak bang, tapi ya lu nggak bisa mungkiri bahwa kalau misalnya angka subscribers lu makin tinggi, pendapat lu makin besar, lu bisa semakin ngembangin CJM. Nggak salah. Tapi gue nggak tahu bahwa apa ya, gue ngomong kayak gini memang mungkin akan terkesan gimana sih lu, CJM kayaknya kalau di tangan yang lain bakal lebih berkembang. I know, ya tentu saja CJM kalau misalnya di tangan orang lain yang lebih profesional, yang lebih proper, yang misalnya punya modal segala macam, akan sangat berkembang. Karena pasarnya ada banget di Indonesia dan luar biasa sekali penontonnya. Fans sepak bola Indonesia tuh luar biasa. Gue menemukan berlian-berlian yang tidak nyampah-nyampah itu ada di CJM semua. Pasti bakal berkembang banget. Tapi ya itulah CJM. That's why CJM itu nama gue. Karena ya ini gue. Jadi kayak apa yang kalian lihat dari CJM, unik-uniknya, aneh-anehnya nih orang, ya CJM itu merepresentasikan gue pribadi. Karena gue di sini sendirian. Tidak ada otak lain di balik CJM. Tidak ada yang pernah nyuruh gue untuk bikin video ini. Sepertinya Anda butuh bikin video 2021. Ayo dong, menyambut 2021 Anda bikin video. Ayo cepat Anda live streaming. Harus live streaming setiap hari supaya berkembang subscribers. Tidak ada orang yang ngomong seperti itu untuk saya. Tidak ada. Semua datangnya dari sini. Nih, otak ini langsung ke situ, kamera. Melalui proses editing di sini. Gak ada yang lain. Jadi mungkin agak aneh gitu loh. Gue nggak tahu ini ke arah mana, tapi pokoknya intinya I'm grateful. Gue seneng banget. Gue sangat-sangat mensyukuri semuanya. Gue sangat-sangat respect sama kalian. Gue sangat-sangat ingin mengucapkan terima kasih lebih lagi karena gue tahu bahwa gue mungkin tidak pantas berada di posisi ini. Mungkin ada beberapa orang lain atau organisasi yang harusnya memegang, ya kita bisa bilang, title konten kreator FIFA terbesar Indonesia. I know, gue sangat-sangat menyadari itu. Dan itu maksudnya kayak gue bener-bener kalau misalnya bisa ada yang lebih dari gue sih, ayo silahkan. Karena gue nggak mau dapat pressure itu. Gue nggak mau kayak apa nih, YouTuber FIFA nomor 1 Indonesia main Weekend League 10-20. Nah, saya tidak mau itu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa lebih dari gue, mah ayo silahkan. Go for it. Asadi Kulhak, Ilham Patriasyah, Sobostar, Daniel Tarmin, siapapun, ayo gas, lebihin gue cepetan. Karena gue males sebenarnya di posisi ini. Meskipun sebenarnya gue nggak peduli juga sih. Tapi pokoknya intinya gue sama sekali kayak gue sama sekali tidak terlalu memikirkan hal itu karena memang gue udah senang di posisi ini, gitu loh. Gue sering bilang bahwa CJM itu memang yang diunggulkan atau bukan diunggulkan, lebih yang ditonjolkan adalah personality guanya sebagai orang satu-satunya yang ada di balik layar gitu kan. Makanya kalau misalkan perhatiin dari caption segala macam Instagram, dari tweetnya, terkesan kayak agak kok personal banget sih, kok kayak lu ini kan akun bola kan, tapi kenapa lu kayak personal banget? Ya memang karena itu, karena memang balik layar cuma gue sendiri gitu loh. Jadi agak sedikit berbeda gitu. Tapi well,
apa ya, Cuk, jadi ngomong kayak begini saya. Nggak, pokoknya itu gue ngucapin thank you banget. Gue sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Makanya gini, kalau misalnya ada orang yang kayak ngejek tanda kutip CJM kayak, iya tuh channel FIFA yang kalau misalnya live streaming chatnya member only. Ada orang ngejek kayak gitu, gue nggak peduli. Kenapa? Karena memang gue udah kasih tau alasannya dan menurut gue untuk gue pribadi lebih baik seperti itu. Gue tidak akan terpengaruh dengan ejekan orang. Iya tuh channel FIFA terbesar Indonesia yang nggak bisa main Ultimate Team, yang main FIFA aja difficulty-nya mentok legendary, nggak pakai kompetitor mode lagi. Gue nggak peduli pak, gue nggak peduli sama sekali karena gue memang tidak mengejar title sebagai orang paling jago main FIFA Indonesia. Fuck no. Silakan ambil itu, gue tidak peduli. Gue bener-bener tidak mengejar itu. Gue main FIFA kenapa? Karena FIFA adalah satu-satunya game yang menurut gue paling bisa merepresentasikan apa yang gue suka di otak gue. Dari segi misalnya manager mode atau career mode-nya. Gitu loh. Jadi nah, apa sih? Mesti kayak gue bener-bener mesti gue tuh bener-bener gak peduli sama hal itu. Gue suka bola. Kebetulan waktu itu gue pertama main PES dulu nih ya. Ini background sedikit nih, bukan beberapa orang baru. Gue suka bola. Gue main dikit. Waktu itu PES awal-awal, gue main di PSP, gue main PS1. Ya tapi lebih ke kayak main misalnya sama saudara gue segala macem. Rental juga pernah. Terus gue coba-coba main Master League. Pertama kali gue kenal namanya manager mode dari PES. Gitu loh. Terus tiba-tiba gue kenal FIFA. Gue ngeliat loh ini career mode-nya menarik sekali. Gue mulai nonton YouTuber FIFA dari luar. MGH salah satu yang awal banget waktu itu gue tonton. Docklanders, ada yang tahu nggak? Oh, Anda kalau tahu Docklanders, Docs, lu legend pak. Itu legend YouTuber FIFA tuh di luar. Gue nontonin mereka. Dulu zamannya Calfreezy segala masih main career mode, Spencer Owen masih main career mode, gue nonton. Di situ gue mulai kayak shit, this is it. Gue benar-benar suka dengan sistemnya segala macam dan akhirnya FIFA. Jadi gue main FIFA itu memang, ini bukannya gue lagi mau cari-cari alasan gue nggak jago, enggak. Emang dari dulu kayak gini. Emang yang gue selalu tonjolkan CJM adalah bukan skill gue main FIFA. Gue udah berkali-kali bilang kan, yang gue tonjolkan tuh bukan skill gue main FIFA gitu loh. Itulah sebabnya mungkin Anda melihat banyak sekali yang lebih jago dari gue. Tentu saja itu benar. Saya mungkin kalau di rank di antara semua YouTuber FIFA mah gue paling culun di paling bawah. Ya nggak masalah juga. Karena memang bukan itu yang gue jual pak. Yang gue jual adalah kecintaan gue terhadap sepak bola. Gue mempertaruhkan hidup gue untuk gue terjun di bidang ini. Menjadi seseorang yang dipandang sebelah mata sama orang-orang lain sepantaran gue mungkin yang lagi kerja kantoran dan sudah punya jabatan tinggi, manajer ke atas, gaji udah 20 juta ke atas per bulannya, setiap hari ke kantor pakai kemeja, pakai jas, meeting ke sana kemari, ketemu klien-klien keluar negeri. Sedangkan gue, tapi apakah gue terpengaruh dengan itu? Tidak. Karena ini pilihan hidup gue. Gue happy ngejalanin ini. Gini, bahkan ekstrimnya ya. Ini mungkin sebenarnya sih, ini nggak ya kalau gue ngomong di CJM bentar. Gue sekarang kalau mau ngomong harus hati-hati sih pak. Gini, simpelnya bahkan kalau misalnya hidup gue berakhir di tahun ini, gue akan dengan senang hati menerima itu. Karena apa? Karena gue ngerasa bahwa gue udah dapetin semua yang gue senengin. Gue bisa punya platform, gue bisa hidup dengan melakukan apa yang gue suka. Gue udah seneng banget. Jadi ya udah, apalagi? Gue tidak muluk-muluk. Ayo saya harus nabung 1 miliar beli mobil balap. Apa sih gue gak ngerti. Lamborghini apapun itu. Gak ada. Tidak ada. Gue benar-benar sesimpel melek mata, buka Twitter, ngelihat berita bola. Wih apaan nih, kocak. Berita siapa, wih siapa jadi manajer siapa, wih ini pemain apa. Terus buka Instagram, ada postingan-postingan stats. Wih Bruno Fernandes kemarin nyetak gol apa segala macem, dari beberapa pertandingan gol assist. Terus gue mulai misalnya ngopi, bikin konten, bacain komen. Terus gue nonton bola malamnya sampai gue ketiduran. Gue tiap hari ketiduran tuh nonton bola pak. Pasti HP gue nyala, bola apapun itu sebenarnya. Kadang-kadang di Mola TV gue kan langganan kan. Kalau misalnya nggak ada Premier League kan suka ada pertandingan lain tuh. Itu gue tontonin juga. Kayak suara pertandingan bola, suara bola ditendang meskipun gue tidur. Tapi nggak tahu kenapa itulah makanya moto CJM, football isn't just a game. Sebenarnya mungkin kalau gue mau ngomong it's my life. Tapi kan di situ kan karena konteksnya CJM gue ngomongnya it's our life kan. Itu tidak cuma sekedar moto pak. Memang beneran gitu loh. Kayak gue tuh sangat-sangat tanda kutip tenang kalau misalnya gue tidur dalam keadaan gue lagi ngedenger tuh komentator ngomong kecilin dikit ya iya. Karena kalau tiba-tiba teriak gol saya kaget cuy. Lagi tidur
kaget gitu. Jadi harus gue kecilin. Tapi pokoknya intinya menikmati sebuah pertandingan sepak bola itu tuh sesuatu yang apa ya, jadi penenang juga buat gue mungkin bisa dibilang. Jadi itu emang gue jalanin setiap hari gitu loh. Ya Anda tidak usah terlalu pikiran yang barusan gue ngomong, karena gue sekarang jadi nyesel ngomong itu. Pokoknya intinya gue tuh seneng banget dengan keadaan gue sekarang, sampai gue tuh nggak peduli sama orang lain mau ngomong apa tentang gue. Gue nggak peduli sama orang-orang yang memandang gue rendah dan bilang bahwa lu tidak seharusnya ada di posisi lu sekarang. Gue nggak peduli. That's why 2021 moto besarnya, ini kemarin sempat gue tweet di Twitter personal gue, adalah talk less, do more. Ngomongnya dikurangin, bacotnya dikurangin, lakuin yang banyak lebih dari yang lu ngomongin. Itu sebenarnya tadinya tuh semacam kayak, itu kan gue bilangnya resolusi 2021 gue untuk pribadi gue kan. Saya tahu saya udah introvertnya, orang-orang mungkin kenal gue di real life kayak, anjing lu mau lebih diem lagi. Lu di real life udah diem. Bukan dari soal diem, soal sosialisasi, bukan. Ini konteksnya diem dalam artian berkarya. Dan ini sangat-sangat relate untuk CJM gitu loh. Jadi artinya tuh gini, gue nggak tahu, gue nggak bisa menilai diri gue sendiri. Kalian yang bisa menilai. Gue nggak tahu apakah sepanjang 2020 gue terlalu banyak ngomong dan ada beberapa hal yang akhirnya nggak tercapai. Itulah sebabnya dari sejak resolusi tahun baru 2020 gue tuh nggak pernah bikin resolusi lagi, karena gue udah tahu tuh ya, contohnya website CJM, terus CJM FC. Tapi kan kalau CJM FC gue bisa alasan corona nih, paman corona kan. Tapi kalau kayak website gitu tuh, itu kan nggak jalan tuh. Itu kan bacot doang kan sebenarnya kan, bisa dibilang kayak lu apa sih? Ya ada di otak gue tuh konsep-konsep segala, tapi nggak jadi gitu kan. Ada, kalau misalnya gue mau beralasan mungkin make sense dan kalian mungkin bisa kayak, oh ternyata itu alasannya. Tapi gue nggak mau lakukan itu karena tahun ini bacotnya dikurangin. Lebih ke gini, gua akan fokus, bener-bener fokus sama CJM. Gua akan lebih ke, ayo bikin video, konten, ayo inovasi apa ini, bikin konten baru ini itu segala macam. Dan gua tidak akan terlalu gini, misalnya ada orang ngatain gua atau ada YouTuber lain yang kayak ya ngiri atau apa dengan cara mereka masing-masing. Gue tidak akan peduli. Jadi talk class itu dalam artian gue tidak akan bahas hal-hal yang gak penting. Gue tidak akan kayak bikin drama ini, dia hina gue, dia ngomongin gue. Fuck it, tidak peduli gue. Karena yang gue fokus adalah konten CJM, yang gue fokus adalah apa yang mau gue lakukan di tahun 2021. Do more, tentunya ini mencangkup semua aspek. Dari mulai kualitas konten, dari mulai kuantitas konten mungkin. Jujur, gue juga sampai sekarang masih nggak tahu nih gimana. Gue nggak tahu nih, gue lagi buka dashboard YouTube gue apa, tapi gue nggak tahu gimana cara gue ngitung jumlah video yang gue upload di 1 tahun sih. Nggak ada di sini loh masalahnya. Kayaknya ada, cuman kayak gue aja yang terlalu tolol dan gak ngerti dashboard YouTube gue sendiri. Gue nggak bisa ngelihat. Gue cuma bisa lihat yang tadi gue baca itu angka views, watch time, subscribers. Jumlah video tuh gue gak bisa hitung, tapi ya udahlah, mesti kayak palingan kisaran, ya kalau gue upload setiap hari 1, anggapannya ya paling kisaran 350 video lah gue upload palingan. Tapi itu secara kuantitas dan kualitas akan harus meningkat. Itu do more-nya. Ditambah lagi mungkin ada beberapa hal yang bakal kita lakukan. Salah satu yang paling bisa masuk ke kategori do more adalah nanti yang bakal kita lakukan di series Road to Glory tahun ini. Do more, gue udah pernah bahas ini. Dalam artian kita akan nggak cuman sekedar gue main FIFA di kamar gue, di depan PC dan juga monitor PS4 gua atau nanti PS5. Tidak cuman itu, kita akan do more. CJM akan mulai coba untuk keluar. Konsepnya kalian udah tahu kira-kira seperti apa. Kita akan coba untuk mulai misalnya berbuat sesuatu untuk lingkungan atau apapun itu yang bisa membantu orang-orang di sekitar. Gue tahu bahwa gue tidak bisa, gue pribadi, dompet gue pribadi tuh nggak ada ke privilege untuk bisa donate 20 juta sendiri dari gue, nggak bisa. Jadi itulah sebabnya nanti akan ada beberapa hal yang bakal gue bikin dan hopefully bisa benar-benar kekumpul uangnya untuk kita lakukan sesuatu. Pokoknya intinya tujuannya adalah gue mau, yang pertama tentunya ngebantu orang lain, itu udah pasti. Apalagi di tengah keadaan kayak gini, udah pasti itu untuk tujuan utama yang bantu orang lain. Tapi ada beberapa tujuan lain. Tujuan lain adalah supaya
orang-orang di luar tuh nggak ngelihat fans bola atau pencinta sepak bola di Indonesia tuh melulu barbar rusuh, bisanya cuma ngerusak ini itu. Enggak, ada fans bola seperti kita yang di CJM yang bisa melakukan sesuatu yang positif untuk lingkungan sekitar. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Selain tentunya tadi ngebantu orang, mereka yang membutuhkan. Jadi dumornya dalam artian itu adalah sesuatu yang belum pernah gue lakukan sebelumnya. Gue pernah lakukan memang waktu itu pas tahun lalu yang awal-awal corona, gue ngebagiin 100 masker gratis. Itu pun buat kalian memang. Tapi ya itu masih kecil lah. Kayak apa sih arti masker? Memang mungkin berarti, tapi kita bisa melakukan lebih besar dari itu. Gitu. Jadi tahun ini jujur, gue sekarang kalau kalian tanya, ini 30 menit gue ngomong, tidak ada yang namanya kayak gue tuh tidak terorganisasi kayak seperti organisasi atau mungkin YouTuber lain yang punya tim yang kayak oke, yuk 2021 list apa lu mau lakuin apa. Tidak ada itu. Otak gue saat ini juga masih nggak kayak yang kayak apa yang bakal terjadi 2021. Kalau misalkan tanya gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu. Sama seperti gue di awal tahun 2020 yang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020 dan tiba-tiba bisa dapet tuh sponsorship dari EA lah segala macam. Jadi gue tipe orang yang memang apa ya kayak bukannya nggak mikir jangka panjang, tapi ada untuk beberapa aspek gue lebih kayak yuk jalanin sehari demi sehari, fokus hari ini, yuk besok ngapain. Jadi kayak jangka pendek. Ada beberapa yang gue mesti mikirin for the long run-nya gimana segala macam. Tapi untuk kayak semacam target apa yang mau dilakukan CJM, gue lebih ke ngalir aja. Kita lihat. Contoh CJM FC, kalian nanya, bang kapan CJM FC, kapan fun futsal, kita futsal bareng segala. Ayo, gue mau. Tapi ya nanti tunggu dulu. Kalau sekarang sikon dulu nih, paman coronanya bagaimana nih? Gitu. Jadi gue apa ya? Gue bener-bener akan ngalir dan ngikutin apa yang ada di depan gue. Gue tahu bahwa gini, gue nggak tahu nih saat ini. Mungkin by the time gue ngomong ini, gue terkesan kayak sangat happy atau sangat nyaman dengan keadaan gue sekarang. Ya, itu betul. Tapi tentunya sama seperti semua orang, sama seperti kalian lagi nonton juga. Terkadang apa yang gue tunjukin di luar itu tidak sama seperti apa yang gue rasain di dalam. Jadi intinya adalah apa ya, bersyukurlah dengan keadaan yang sekarang lagi kalian rasain, termasuk gue. Karena gue nggak tahu nih, selain lah apa yang misalnya masalah pribadi yang gue punya, gue nggak tahu nih tiba-tiba nih di depan sana udah lagi nunggu di bulan Februari atau Maret, amit-amit sih ada masalah. Gue nggak tahu. CJM sebelum kena hack, emang gue tahu bakal kena hack? Tidak tahu dong. Ini bukan gue nyumpain atau apa, tapi gini, gue memang selalu simpelnya, gue tidak pernah wish for tidak ada masalah. Gue tidak pernah mengharapkan bahwa tahun ini gue tidak kena masalah sama sekali, tahun ini akan lancar mulus, CJM akan dapat subscribers banyak, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada hal negatif terjadi, tidak pernah, tidak mungkin terjadi juga. Itu namanya Anda melawan hukum alam. Yang namanya manusia hidup pasti ada masalahnya. Yang gue harapkan adalah gue bisa kuat untuk melewati masalah, apapun itu nanti. Jadi ayo, mau ada masalah, mau ada reward, mau ada hal besar terjadi untuk CJM 2021, yuk sini. Secara mental gue sih udah mempersiapkan diri. Meskipun balik lagi gue nggak tahu nih apa yang bakal terjadi, tapi ya siap-siap aja. Kalau misalnya jatuh, apa yang mesti lo lakukan? Ya bangun lagi. Kalau misalnya ada tembok yang ngalangin lu lagi jalan, ada tembok yang ngalangin, apa yang lo lakukan? Ya panjat atau cari jalan keluar, bukannya diam di tempat. Iya dong. Itu hidup, Pak. Itu hidup. Kalau misalnya lu berharap hidup lu lurus-lurus aja tanpa ada masalah sama sekali, nggak bisa. Jadi ini video mungkin tidak berfaedah sama sekali. I know. Apa, Bang? Mana target lu? Mana resolusi 2021? Selain ya mungkin itu tadi gue bilang, dari segi konten gue akan coba untuk tingkatkan. Oh, salah satu lagi, gue mau bener-bener belajar yang namanya editing video, beneran editing. Terus kayak mungkin mulai itu resolusi pribadi sih, mulai apa ya, coba untuk kayak ayo lu bisa lah Photoshop gitu-gitulah. Mesti selain untuk meringankan beban editor juga yang sekarang bikin semua thumbnail CJM, tapi juga mungkin gue bisa lebih lah. Ayolah, itu Instagram lu masa fitnya lu begitu, ayo dong lu bisa bagusin dengan skill editing lu. Bisa lah, kayak gitu-gitu harus diimprove memang.
itu kan secara kualitas dari CJM gitu kan harus meningkat. Terus dari mulai balik lagi masih gue masih tidak pernah bilang adalah gue orang yang paling ngerti sepak bola, gue tidak pernah bilang gue orang paling pintar taktik segala. Oh, jauh sekali. Tidak. Banyak orang luar sana lebih pintar dari gue, pastilah. Gue mah goblok pas soal gitu-gituan. Gue cuma suka doang, bukannya pintar gitu loh. Itu adalah sesuatu yang akan gue coba untuk pelajari. Jadi at least kalau misalnya gue bikin video, bikin konten sepak bola, bahas transfer, bahas klub apapun itu, at least ada hal informatif yang bisa dapetin sama orang yang nonton gue gitu loh. Tidak melulu soal oke, memang CJM adalah soal ya pendapat gue, opini gue tentang sesuatu yang terjadi di dunia sepak bola, yes. Tapi haruslah ada tuh lo pintar dikit lah, kayak ya lo mulai rajinin lagi baca-baca statistik sepak bola, baca-baca sejarah klub, apapun itu. Pokoknya seperti biasa CJM tidak hanya entertainment, ada juga kalian bisa dapat informasi baru, dapat edukasi, dapat juga bisa belajar dari pengalaman hidup fakta. Misalnya gue melakukan kesalahan apa, belajar kayak waktu itu misalnya CJM kena hack, itu kan buat teman-teman kreator lain yang FIFA juga, mungkin mereka juga belajar, kayak mereka juga berapa ada yang mungkin ngalamin hal yang sama di email endorse tawaran ini itu, mereka jadi belajar, oh iya nih CJM kena hack, gue jangan kena hack. Itu lebih ke situ gitu loh. PS5 ya, gue akan hopefully bisa dapat, karena ini namanya undian kan, lo tahu sendiri, lo yang coba untuk pre-order pasti tahu bahwa ini sistemnya undian, jadi nggak semua orang yang daftar ke toko game tertentu untuk pre-order akan dapat. Gue sudah daftar, uangnya ada juga, jadi tinggal tunggu aja akhir Januari gue dapat atau enggak tuh undian. Kalau misalnya enggak ya mungkin gue harus nunggu sebulan mungkin, tapi intinya 2021 gue harap sih gue udah bisa punya PS5. Supaya si PS4 ini bisa rehat, karena dia udah terlalu capek pak. Dia dari awal gue nge-YouTube pakai PS4 gitu loh. Ya sama seperti si laptop kentang lah yang tahun lalu akhirnya dipensiunkan, dan sekarang si Putih yang kerja keras terus. Sama PS juga harus mulai regenerasi lah. Gue berharap bisa dapat beneran, dan hopefully ntar Road to Glory tahun ini kita bisa benar-benar mulai di PS5. Itu bakal seru banget. Terus apa lagi? Ya menurut gue mah Putih mah kayaknya untuk 2021 mah lancar lah. Maksudnya kayak gue gak perlu upgrade, gak perlu apa. Kayaknya sekarang pun gue lagi ngerjain konten atau gue lagi make PC ini, gue yakin banget ini belum full potensinya dia. Gue belum maksimalin banget pasti. Kagak pernah kerja, orang fannya aja mati terus. Nyalanya tuh kadang-kadang banget kalau lagi berat banget. Gak pernah, hampir bener-bener fan GeForce RTX itu jarang banget nyala. Itu kan menunjukkan dia emang jarang kerja kan. Bukan rusak, karena dia pernah nyala, pernah muter maksudnya. Kadang-kadang muter. Tapi pokoknya intinya untuk kalian juga gue berharap kalian jangan terlalu terfokus sama ayo 2021 harus lebih bagus dari 2020. Well, itu nggak apa-apa sih. Berharap untuk itu nggak apa sih. Cuman gini, kalau misalnya lu terlalu berharap kayak gitu, ntar lu kecewa kalau misalnya ternyata 2021 ada masalah lebih besar dibanding 2020. Saran gue aja nih, berdasarkan pengalaman gue, wish for kalian bisa dikuatkan lebih lagi. Nih mentalnya tuh dikuatin aja. Jadi ketika ada masalah datang 2021 yang lebih fucked up dari 2020, lu siap. Enggak, tidak begitu. Tidak usah ke situ. Ini CJM cok, salah. Ya. Ini karena udah punya nggak bisa juga. Itu channel personal. Gue nggak tahu masalah sebenarnya ada beberapa hal yang pengen gue ngomongin yang personal sih, cuman nggak masuk juga kalau di sini. Terus apa ya? Konten, ya sebenarnya mah konten sama lah, create mode, terus kayak ya nanti kita lihat mungkin gua akan main PES lagi, mungkin kita nggak tahu. Oh ya, terus kan tahunnya di Euro, jadi ya itu ntar pasti bakal seru banget lah. Mungkin sistemnya bahkan ntar kita bisa bikin watch along sambil gua live streaming atau gimana. Ya nikmatin aja, ya semoga Euro jadi sih pak. Masalahnya tidak tahu juga. Terus ya gua udah banyak kepikiran juga sebenarnya, kayak dulu banget sih gue pikir gue bisa bikin konten sepak bola real life segala macem kan. Mulai dikit-dikit belajar buat ntar kalau misalnya emang beneran ada CJM FC segala macam, gue udah mikirin gitu loh. Tapi kan balik lagi nih, gue main futsal aja dari awal tahun lalu, berarti udah hampir setahun gila gue gak main futsal pak. Itu juga gue pusing sih. Itu salah satu yang bikin gue jadi stres juga sih pak, gara-gara gak bisa main futsal. Karena teman-teman gue juga masih pada banyak kan nggak berani. Gue juga males. Maksudnya lu konyol nggak sih lu kalau misalnya kena paman corona gara-gara main futsal? Maksudnya kan nggak mungkin seniat itu lu main futsal cuma 2 jam terus mesti rapid semuanya, kan nggak mungkin seniat itu. Masuk ke tempat futsalnya mungkin dicek suhu, tapi kan balik lagi cek suhu nggak ini, makanya susah juga. Saya juga bingung.
Gue ngelihat sih orang-orang udah banyak main futsal segala macam gitu. Gue cuman nggak mau konyol aja, kena konyol tuh itu loh, aduh, nggak lucu loh, gimana ya? Kayak nggak tahu, mungkin worth it kali ya, karena gue udah sekangen itu main futsal sih. Gue sampai beli bola dari top score, terus gue juggling sendiri buat di sini loh, ya ampun. Nggak tahu tetangga gue marah-marah atau enggak di apartemen. Justru tantangannya itu, juggling nggak boleh jatuh, kalau jatuh tetangga bawah kan dak. Nah itu tantangan saya. Oh iya, sama resolusi gue juga mungkin secara personal gue mungkin kalau misalnya emang beneran misalnya nih vaksin udah aman segala, terus kita bisa normal lagi dalam artian gue bisa main futsal, bisa apa, itu kan berarti kan dari guanya nih Calvin Makaminang secara fitness tubuh harus fit at least nih untuk menjadi sosok yang kayak pertamanya di CJM FC, meskipun nantinya pasti akan ada orang-orang lain lah yang lebih jago main bola. Gue juga nggak jago main bola, biasa aja. Tapi ya gue mesti mulai mungkin rajin olahraga, terus mulai apa ya, meskipun gue juga malas jogging keluar gitu sih, sama aja itu kan. Tapi at least ya lu bisa lah lakukan olahraga yang lu bisa lakuin dalam apartemen, di indoor gitu kan. Mungkin ntar gue kalau ada rezeki bisa beli alat buat gue olahraga sendiri di dalam sini. Segala itu juga sesuatu yang pengen gue lakuin di 2021. Terus apa lagi? Tadi saya sudah kepikiran sesuatu terus lupa tiba-tiba. Chill aja orang ini, ngobrol santai. Terus pastinya nyoba untuk bikin konten yang lebih fresh. Maksudnya kayak beberapa hal yang ya nuansanya mungkin masih di kisaran FIFA, sepak bola, tapi beberapa konten yang mungkin baru belum pernah di CJM, mungkin kalau misalnya gue lagi kepikiran bisa dibikin itu. Terus nanti juga Road to Glory kan bakal, yang gue udah bilang, tidak akan hanya sekedar gimmick ijo-ijo daun itu pohon, tapi mungkin gue beneran bakal jadi vegan untuk 3 bulan 4 bulan gue main Road to Glory itu. Ya itu mesti kayak itu rencana, itu sesuatu yang kayak menurut gue akan seru gitu loh. Mesti kayak ya lu tau lah, gue kan seserius itu kalau misalnya main career mode kan, gue seserius itu kalau ngejalanin series gitu kan. Jadi menurut gue itu salah satu bukti juga bahwa kayak ya ini gue beneran. Maksudnya kayak selain mungkin orang ngelihat kayak gila, orang niat banget main Road to Glory pakai tim hijau itu beneran makannya sayur terus gitu kan. Tapi kan maksudnya itu kalau misalnya lu lihat dari segi kesehatan pun juga bagus gitu buat gue. Mungkin gue bikin seminggu 2 hari cheat day atau gimana, boleh makan daging. Ya nggak tahu lah, itu lihat nanti lah. Tapi pokoknya dia bakal seru lah. Maksudnya gini, gue sepanjang 2020 sangat-sangat merasakan tuh yang namanya support dari kalian-kalian ini. Gue sangat-sangat merasakan sejak adanya membership, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Gue nggak usah nutup-nutupin pak, ngebantu banget. Sampai sekarang tuh ngebantu banget. Ini saat ini 500 berapaan orang yang berkurang. Kemarin 600 kan Desember goalnya tercapai. Tapi kan tentunya kan setiap masuk awal bulan pasti kan berkurang lagi karena ada beberapa mungkin yang nggak perpanjang membership. Ya nggak apa-apa juga loh, sumpah. Gini. Lu jadi member CJM 1 kali di tier paling bawah 10.000 aja, itu gue sangat apresiasi. Meskipun mungkin ya cuma 10.000 bang, I know, tapi itu berharga buat gue. Gue benar-benar apresiasi. Jadi jangan pernah mikir bahwa, jangan pernah dapat pressure atau merasa tertekan kalau misalnya kalian tidak bisa jadi member, tidak bisa donate. Pernah nggak gue nyuruh lu donate? Pernah tidak gue suruh anda semua sawer terus ya bas, kecuali gue sediain link atau si bot yang ngomong di live streaming? Tidak pernah sekalipun. Sekali lagi, tidak ada masalah dengan mereka-mereka yang meminta di-donate. Tidak masalah. Tapi gue tidak pernah melakukan itu. Karena menurut gue itu bukan sesuatu yang harus gue minta. Gue akan lebih seneng kalau misalnya ada orang yang waktu itu kayak contohnya, awal gue mau live streaming, awal ada membership, awal gue buka link Saweria dulu, awal-awal belum Sosiabas kayak sekarang. Ada orang yang langsung donate, padahal gue nggak lagi live streaming. Gue waktu itu cuma sekedar kayak nge-tweet deh, ngasih tahu nih gue udah buka nih buat nanti mau live streaming. Itu pun gue tidak suruh donate di Twitter. Tiba-tiba ada yang langsung donate berapa, dan dia bilang, bang ini sebenarnya gue udah nabung dari waktu itu, gue mau ngasih lu tapi bingung gimana caranya karena gue nggak tertarik beli merchandise atau apa. Nggak masalah, dia donate tiba-tiba. Gue ngerasa ini apa ya, jadi sesuatu yang merupakan apresiasi. Dia ngomong kayak apa ya, semacam apresiasi dia untuk gue yang udah bikin konten dan udah membuat dia jadi bisa terlepas dari masalahnya, dari depresinya atau apa.
Itu gue seneng banget kalau yang kayak gitu. Gue jadi merasa bahwa apa yang gue lakukan tuh bermakna buat orang lain. Dan itu perasaan yang gue gak tahu itu mengaktifkan hormon apa dalam lu. Sama aja ketika lu ngebantu orang yang membutuhkan di jalanan, yang misalnya kayak di mobil ada orang tua kasihan jualan apa, terus kayak gue kasih duit 50.000 atau 100, gue gak beli barangnya. Itu kan gak dilihat orang ngelihat dari mobil lain palingan cuma tangan gue aja keluar gitu, atau di depan restoran gue ngasih atau apa, nggak kelihatan. Tapi itu sesuatu yang emang ada di sini nih, kayak nggak tahu gue perasaan apa gitu loh, yang kayak lu ngerasa bahwa hidup lu itu bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu perasaan yang tidak bisa dibeli gitu loh. Itu perasaan yang gue nggak bisa jelasin, tapi itu perasaan yang bener-bener membuat gue jadi seneng banget gitu loh. Gue seneng banget kalau misalnya bisa ada orang-orang kayak gitu. Makanya itu gue tidak pernah memaksa. Apalagi ya member juga sama, dari awal gue dibilang gue tidak pernah memaksa kok. Gue bersyukur untuk mereka-mereka yang jadi member CJM, karena angka membership CJM tuh agak-agak gila. Untuk size channel ukuran CJM tuh 500 member tuh gede loh. Ada mereka-mereka YouTuber yang subscribersnya itu jauh lebih besar dari CJM, tapi membernya tuh lebih rendah dari CJM jumlah membernya. Itu membuktikan bahwa memang mungkin nggak tahu kalian sepercaya itu sama gua untuk rela menyisihkan uang per bulannya. Dan untuk itu gua ngucapin thank you banget, karena itu sangat membantu gua setiap bulan. 2021 gua nggak tahu keadaan AdSense YouTube akan seperti apa, tapi itu adalah satu hal yang bisa sedikit gue kurangi dari overthinking gue untuk mikirin AdSense bulan depan gimana. Kalau nggak gue nggak bisa bayar maintenance segala macem, karena udah ada membership. Simpelnya kayak gitu. Itu ketolong banget jadinya. Makanya itu sekali lagi gue ngucapin thank you banget. Kalian-kalian yang saat ini masih jadi member, kalian-kalian yang pernah menjadi member meskipun hanya sebulan dan di tier 1, AC Manager 10.000, gue ngucapin thank you banget. Dari lubuk hati yang paling dalam, thank you. Sumpah, serius. Jadi 2021 kita lihat aja kemana tahun ini membawa CJM, dan kemana tahun ini membawa saya secara personal. Gue udah bilang tadi, gue siap menghadapi apapun yang ada di 2021. Gue cuma berharap gue bisa dikuatkan kalau misalnya ada masalah yang akan menimpa gue atau CJM. I know akan ada masalah. Setiap hari pun juga gue pasti ketemu masalah. Tapi kan balik lagi, masalah itu tingkatannya mana dulu nih? Masalah yang simple-simple yang kayak bisa cuman gue atau yang bener-bener dar kena lo. Tergantung. Jadi intinya semoga saya kuat. Satu lagi mungkin gue selalu resolusi tahun baru gue tiap tahun, manajemen waktu. Ya, PR gue banget tuh manajemen waktu bang. Ya, I know. Kalau misalnya manajemen gue waktu bagus, gue bisa tuh yang bikin jadwal upload. Ayo hari ini Senin upload ini jam segini, Selasa ngupload ini jam segini, Rabu live streaming jam segini. Wah bisa pak. Sayangnya gue tidak bisa, karena time management gue sangat-sangat buruk. Jam tidur gue aja kebalik-balik terus. Jam tidur gue aja yang tadinya bener, misalnya tidur jam 10 malam, bangun jam 6 pagi. Lo rusak karena gue nonton bola subuh. Kebalik lagi. Padahal besokannya ada apa, mesti bangun pagi, ada urusan segala macam, mesti bikin konten. Masih kayak gitu. Dan itu tidak bisa dihindari untuk gua yang memang suka nonton bola. Kalian mungkin ngerasain juga lah, nonton bola subuh-subuh tuh ada apa ya, ketika enggak tahu ya, gua kadang bahkan gua kadang-kadang tuh sengaja suka, sebenarnya gua bisa dalam kamar ada AC di sini, di dalam kamar ini kan ber-AC kan. Di luar tuh nggak ber-AC kan. Gua nggak punya AC di luar kan, orang kosong. Tapi gue gak tahu kenapa gue misalnya subuh-subuh gitu, gue suka aja tuh duduk di balkon, bawa aja HP gue, nonton bola. Gue ngelihat dunia lagi terlelap, gelap, jalanan sepi, mobil lewat bisa dihitung pakai jari, jam 3, jam 2 pagi. Dan gue bisa banget menikmati itu. Gue gak tahu ada sesuatu dengan subuh dan sepak bola dan kopi panas sih. Gue gak tahu apa, tapi damn, kayak gue benar-benar bisa merasakan hidup gitu loh di situ. Benar-benar bisa enjoy banget sih, nggak tahu, gue benar-benar nggak tahu.
Dan mungkin ada beberapa orang tuh yang DM gue juga sama pak. Mereka bahkan mereka tuh bukan nonton bola. Kadang-kadang tuh mereka nonton video CJM loh. Ya memang nonton bola juga sih sebenarnya. Video keren mau CJM bola juga. Ada yang kayak gitu juga loh. Kayak sengaja subuh-subuh tuh keluar ke teras rumah atau ke balkon, atau mereka yang mungkin memang orang bangun pagi nih ya, kaum yang bangun pagi yang jam 3 jam 4 tuh udah bangun. Emang kerjaannya pagi misalnya, disempetin waktu dulu gila. Ngopi pagi sambil nonton video CJM subuh-subuh terus foto di DM ke gue. Gokil, respect. Gue bener-bener maksudnya kayak gue bisa menempatkan diri gue di posisi mereka sih. Kalau misalnya gue nonton misalnya MGH kan, yang gue masih ikutin banget MGH. Gue lagi nontonin Schalke keren banget, dia seru banget. Misalnya gue nonton MGH, gue pakai headset ke balkon sambil ngopi panas di tengah angin-angin sepoi-sepoi subuh dingin banget kayak di, wah anjing itu sabi pak. Gue bisa menempati, dan gini, gue tuh tidak pernah menyangka bahwa gue akan bisa ada di posisinya mereka. Mereka itu dalam artian YouTuber FIFA gede dari dulu gue tontonin, yang jadi acuan gue dalam membangun channel ini dan apa yang gue lakukan gitu loh. Gue gak pernah menyangka gue bisa ada di posisi itu. Mereka yang ngasih tahu ke gue bahwa bang gila gue nonton video lu sambil ini abis pulang kerja, itu membuat gue jadi kayak damn, lu sejauh ini ternyata sekarang pak. Lu udah melangkah sejauh ini dibanding dulu awal-awal lu mulai. Dan itu hanya membuat gue jadi semakin mensyukuri posisi di mana gue berada sekarang. That's why gue tidak pernah yang namanya berharap, meminta, atau kayak ayo dong 200.000 subscribers, 500. Gue udah seneng ada di sini. Gue udah seneng banget di posisi ini, sumpah. Oke, gue mesti nyari topik lain karena sudah terlalu bertele-tele 51 menit ya. Coba, apalagi yang bisa gue bahas dari dashboard? Ntar menarik ini kita lihat ya. Tahun depan nih, awal tahun gue bikin video lagi ya. Berapa jumlah watch time-nya, terus kayak views-nya. Karena angka-angka ini sebenarnya meskipun gue agak-agak don't give a fuck, tapi lucu aja sih ngelihat perkembangannya gitu sih. Kayak ada grafik-grafiknya naik turun segala macam kan, lucu aja sih. Dan kayak menarik aja untuk dilihat tahun depan akan ada di mana gitu loh. Nih sekarang by the time gue nge-record, subscribers CJM itu 149.240 subscribers. Ini mah kayaknya udah ke cover semua cu. Apa yang mau gue ngomongin di video 150.000 subscribers. Jadi ntar palingan video itu akan lebih pendek daripada video ini lah, pasti lah. Karena sebenarnya banyak juga yang udah tercakup di sini semua lah. Kita lihat, pokoknya yang jelas CJM tidak akan pernah berubah sih kayaknya ya. Mungkin mereka yang ngelihat mereka ya beberapa, gue tahu bahwa untuk beberapa YouTuber salah satu cara untuk memaintain channel mereka atau membuat mereka tetap relevan adalah dengan mengikuti tren, atau dengan mereka coba untuk main game-game yang baru untuk fresh, apa kayak waktu itu lagi zamannya Among Us pada main, terus lagi zamannya Fall Guys, lagi zamannya banyak lah game-game yang memang viral gitu kan, dan tidak ada masalah dengan itu. Tapi ya mereka mungkin akan terkejut aja kalau ngeliat CJM kayak gini gitu loh. Tapi ya itulah makanya maksudnya kayak itulah CJM. Kalau misalnya emang gue harus sampai akhir hayat gue main FIFA Career Mode dan menyalurkan passion gue di channel ini, so be it. Apa emang? Mungkin memang agak aneh ntar lo kalau ngeliat gue udah 10 tahun ke depan, 35 tahun masih main FIFA Career Mode. Why not? Kalau misalnya gue masih enjoy dan gue ngerasa itu masih bisa gue nikmati, kenapa tidak? Iya gak sih? Gue gak tahu sih, mesti kayak aus pak 50 menit ngomong. Gak tahu ya. Ya aduh, bentar, cas HP dulu. Gila gue bacot lah. Ini jam berapa pak? Oh shit. Oke, sepertinya saya harus buka Mola TV karena ada pertandingan seru yang saya harus tonton. Wait. Oh terus ini pak, live streaming juga cuy. Seru sih, maksudnya kayak tahun 2020 kan berarti kan live streaming itu kan baru dimulai apa, Oktober ya? Oh live streaming, lebih ke kayak ya gue masih meraba-raba nih. Gue masih kayak gimana live streaming. Gue masih kayak secara guanya yang menjadi ya bisa dibilang hostnya yang bawakan show-nya atau gimana apapun itulah. Gue masih banyak meraba-raba. Tapi setelah challenge 31 hari kemarin yang gue gagal di hari 25, jadi kayak gue 24 hari berhasil live streaming tiap hari, tapi hari ke-25 gagal. Banyak banget gue belajar, dan itu gue akan jadikan modal untuk gue live streaming di tahun ini. Dari mulai gimana caranya gue membuat energinya tuh
ada di live streamingnya. Jadi orang yang nonton tuh nggak yang justru malah jadi tapi akan ada sesuatu yang dia bisa, bukannya gue trying too hard juga untuk melucu, enggak, lebih ke lepas aja, karena toh itu live juga gitu loh. Jadi kayak lepas aja, lepas. Mungkin Anda akan bilang kayak, oh itu dia sebabnya Anda sekarang terkesan kayak MLI cabang FIFA. Enggak juga, enggak. Oh shit, udah mulai ya. Enggak gitu juga, Pak, enggak gitu juga. Ini cuman gue, ya memang gue nonton Lord Tretan dan Paman Coki, jadi kayak ya udah gue lepasin aja. Kalau misalnya ada yang bisa gue itu nih ya gue sikat, nge-punch ada punch-nya gue sikat gitu loh. Mesti kayak ya udah. Tapi intinya memang live streaming itu sudah mulai. Oke, bentar lagi berarti gue stop karena gue mau nonton pertandingan seru ini. Anda tahu lah, Anda tahu gue lagi mau nonton pertandingan apa pasti kan. Iya pokoknya lepas aja. Mungkin lu ngerasa kayak alah Cajam sekarang jadi gak bisa tonton sama anak kecil, ngomongnya kasar. Ya itu adalah bagian dari cara gua lebih lepas, lebih enjoy dalam bikin video. Karena seperti yang selalu sudah gue bilang di beberapa live streaming terakhir, gue sekarang kalau live streaming jadi kayak nongkrong sama temen, Mbak. Kayak jadi tongkrongan. Live chat itu jadi kayak tongkrongan gue. Kemarin aja tuh kan terjadi tuh di di channel personal gue sih. Ya udahlah, nggak usah. Pokoknya ada kejadian yang membuat Anda melihat saya ngomong di live streaming atau di video sama gue ngomong ke temen gue tuh sama. Makanya gue bilang ini kayak tongkrongan. Kenapa gue mau nge-treat gue membuat konten atau live chat atau live streaming sebagai tongkrongan? Karena gue jadi nggak capek, Pak. Gue jadi bisa sangat-sangat, ayo live streaming aja terus berjam-jam, 5 jam, 8 jam. Toh gue kalau nongkrong juga bisa selama itu sama teman-teman gue di kafe. Itu. Jadi lebih enjoy. Sorry kalau misalnya ada mereka-mereka yang terganggu dengan gue ngomong kasar, sorry. Tapi ya udah. Gue sudah memutuskan untuk gue akan lepas dan kayak tanda kutip mungkin bodo amat dengan itu. Kalau memang ternyata konten gue merusak anak Anda, mohon maaf. Tapi jangan ditonton dong. Silahkan cari konten yang lain. Gitu. Tidak pernah gue paksa Anda untuk nonton CJM. Kalau misalnya konten gue jadi gak bisa lo tonton di TV besar bersama keluarga, mohon maaf nih. Tapi saya konten kreatornya, jadi saya yang punya kendali di kapal ini. Gitu. Dan thank you banget sudah nonton selama ini. Tidak masalah kalau Anda tidak mau nonton lagi, feel free. Chill aja, man. Gue tahu bahwa gak banyak gitu loh, gak banyak orang yang bisa nonton satu channel. Karena gue ngerasain itu juga. Kayak gue banyak gitu loh, YouTuber FIFA tuh banyak yang gue subscribe dulu. Dan banyak juga yang tiba-tiba gue unsubscribe aja. Karena memang gue ngerasa bahwa gue udah gak enjoy nontonnya. Ada beberapa yang gue masih bertahan, MGH Pak, yaitu dari sejak gue sebelum bikin channel gue nonton, hitung aja berapa, 7 tahun 8 tahun kali. Dan nonton dia dari dulu. Jadi ada beberapa YouTuber yang memang kayak PewDiePie pun juga sama lah. Gue masih bisa ngikutin sampai sekarang, setiap hari pun gue tonton. Ayo aja jabanin, karena emang nggak tahu ya. Gue mungkin sudah sampai agak kayak nganggap mereka apa ya? Kalau nganggap temen agak terlalu lebay. Cuman lebih ke kayak ya gue tetap masih bisa, masih sefrekuensi sih, mungkin itu sih yang tepat ya, masih sefrekuensi. Karena orang kan berkembang gitu loh. Kayak misalnya gue 7 tahun lalu gue nonton MGH sama sekarang kan guanya berkembang. Dulu gue belum apa-apa, sekarang gue udah content creator juga. Apa yang gue lihat dari dia tuh beda. Kayak dulu gue mungkin lebih bener-bener kayak nikmatin sebagai penonton. Sekarang gue kadang-kadang suka kayak oke, ini cara dibawain kayak gini. Oh, cara gue bawain gini. Oh, ini bedanya. Oh, gini. Gue kadang suka perhatiin komen dia. Gue lihat komen Cajam kayak gimana. Oh, gila komen Cajam mah jauh lebih sehat. Pokoknya berkembang gitu. Tapi kalau misalnya masih tetap sefrekuensi, lu masih bisa tetap ngikutin. Dan itu hal yang normal terjadi. Jadi kalau ada kalian-kalian yang misalnya penonton Cajam dari 3 tahun lalu yang ngerasa bahwa kok Bang Calvin sekarang berubah, ya sudah, memang orang akan berubah. Kalau misalnya kalian ngerasa memang sudah tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sudah tidak sefrekuensi, that's okay. Silakan cari yang sefrekuensi gitu loh. Jadi intinya apa ya? Makanya gue tuh kadang-kadang kalau misalnya ngeliat ada drama-drama di YouTube tuh kayak, aduh, ya memang tujuan utamanya sih traffic lah, nggak bisa dipungkiri lah. Maksudnya kayak, ya, dan itu juga ya bad marketing juga gitu kan. Lu mau marketing dengan cara apapun ya tetap aja namanya marketing ya marketing. Lu mau bikin kasus biar terkenal, biar viral ya itu tetap aja ada unsur marketingnya gitu loh. Jadi
itu cara orang beda-beda, tapi ya kayaknya sih at this point kalau kalian yang nonton full sudah bisa menerka atau sudah bisa lumayan mengerti lah apa yang ada di isi kepala gue gitu. Sudah lumayan bisa mengerti siapa sih ini, apa sih CJM itu, kenapa gue begini menjalankan channelnya, kenapa gue terkesan sangat egois, tidak mau collab sana sini segala macam. Lu ngerti lah harusnya, karena memang bukan itu tujuan gue di sini gitu loh. Jadi gue juga bingung kenapa gue yang mesti ada di posisi ini, kenapa CJM yang mesti punya 149.000 subscriber saat ini, kenapa tidak orang lain lebih jago FIFA. Gue juga bingung. Kalau lu tanya kenapa, gue nggak tahu. Gue selama ini cuman konsisten aja, gue cuman ngelakuin apa yang gue suka. Gue cuman berusaha untuk survive, bertahan hidup tanpa gue harus seperti teman-teman gue kerja kantoran atau buka bisnis online atau apa. Gue mencoba untuk benar-benar sesuai idealisme gue dari dulu. Gue pegang gue bilang dari dulu bahwa gue suka bola, gue nggak bisa jadi main bola. Gue dulu pernah punya mimpi untuk itu, tapi gue tidak bisa. Tapi gue tetap mau gue bisa hidup dari sepak bola. Orang mau bilang lu nggak bakal bisa, lu nggak punya harapan dari dulu, tapi gue punya itu, gue pegang itu dari dulu, dan ini yang gue lakuin sekarang. Itu jadi sisanya adalah bonus. Kalau misalnya gue bisa tiba-tiba misalnya 2021 pindah apartemen, kantor, itu sih terlalu anjing itu tapi tidak ada yang tahu. Tahun 2020 aja beberapa hal yang gue ngomongin yang tidak pernah gue pikir bakal terjadi loh. Kita nggak tahu. Kalau emang tiba-tiba gue punya rezeki apa, sponsorship besar datang lebih besar dari EA, gue nggak tahu apa yang lebih besar dari EA. Pak, EA itu paling besar menurut gue. Gua ini manusia biasa. Lu bayangin gini ya, lu yang cuma main FIFA kayak gue dulu, cuma main FIFA doang. Ini main FIFA doang nih di layar, tiba-tiba bisa disponsori sama developer FIFA-nya, EA Sports. Itu kan nggak masuk akal. Gue tuh manusia biasa, gue nggak punya koneksi ke situ loh. Gue bukan orang yang kayak punya orang dalam yang kayak tolong dong tuh, nih CJM aja nih. Nggak ada kayak gitu. Gue juga bingung. Kalau dipikir sekarang juga gue mikir jadinya kayak apa sih, nggak masuk akal banget. Kenapa bisa kayak Calvin Makaminang yang dulu main FIFA berapa 14-15 tidak akan pernah terpikir bahwa ini bakal terjadi gitu loh. Tidak akan pernah terpikir bahwa gue akan dikasih jersey Ultimate Team sama EA, gue akan disponsori sama EA, gue akan bisa mengikuti meeting virtual private mereka bersama dengan Master Bucks, YouTuber Australia yang gue ikutin dari dulu, di satu room chat yang sama, meeting virtual. Nggak pernah kebayang pak siapa gue itu. Tidak kebayang. Tapi ya mungkin itulah pelajaran terakhir mungkin ya, karena gue mau nonton banget nih. Terakhir mungkin 2020 banyak banget mengajarkan gue hal-hal baru dalam hidup gue. Kalau misalnya dari segi personal, mungkin gue bisa ngomong sedikit di sini adalah bahwa kesendirian itu nggak selamanya buruk. Memang gue juga kemarin sempat bahas di video akhir tahun, untuk CJM 2020 udah tahun yang luar biasa, bahkan mungkin dibilang tahun terbaik. Apakah itu peaknya CJM disponsori EA, kita nggak tahu. Tapi secara personal gue, Calvin Makaminang sebagai manusia bernyawa di balik layarnya, 2020 adalah salah satu tahun terburuk dalam artian terberat bagi gue, karena gue tinggal sendiri. Meskipun memang gue suka sendiri, tapi tidak bisa dipungkiri gue beberapa kali kena tuh. Kesendiriannya tuh terlalu pekat, terlalu gelap, sampai gue maksudnya kayak gue gak perlu ngomong sih, tapi pokoknya intinya gue bisa survive lah. Tapi 2020 tuh banyak banget ngajarin gue tentang kayak itu lu mesti punya lu mesti punya kendali atas pikiran lu sendiri. Lu mesti punya semacam mungkin hal-hal yang lu bisa kayak kalau misalnya emang lu ada di keadaan yang shit, gue depresi atau apa, lu bisa pegang itu. Gue belajar banyak banget dari kesendirian gue selama tahun 2020 gitu loh. Dan dari segi CJM pun juga sama. Mungkin yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian pelajari adalah kerjakanlah sesuatu dengan hati, dengan tulus, dengan ya ini gue nggak bilang
gue orang yang paling tulus, gue orang paling bersih hatinya, bangsat ya tidak nih aja gue begini kan ngomong-ngomong bangsat. Enggak, bukan itu maksud gue. Gini, yang dari tadi gue bilang itu bener. Yang dari tadi gue bilang bahwa gue tidak mengejar angka subscribers, gue tidak mengejar fame, gue tidak mengejar ketenaran, gue tidak menjadikan YouTube ini adalah batu loncatan supaya gue bisa terkenal, masuk TV, podcast Om Deddy, close the door. No, itu benar. Karena kalau gue ngejar itu, gue akan berhenti di tahun kedua, ketiga, nggak bakal tahan sampai sekarang. Itu mungkin pelajaran buat kalian bahwa ketika kalian fokus ke hal yang lain, ketika kalian fokus ke hal yang kalian kerjakan, ketika kalian fokus ke hasil karya yang kalian bikin, tanpa mikirin untuk tanpa nyari perhatian, tanpa nyari apresiasi berlebihan dari orang lain. Mencari apresiasi itu kadang-kadang perlu. Lu perlu at least bukan apresiasi ya, mungkin lebih ke semacam sudut pandang dari orang lain. Karena kadang-kadang kritik saran perlu. Sampai sekarang pun gue masih sangat berterima kasih untuk mereka-mereka yang ngasih kritik saran. Anak-anak Cajung Community juga gue selalu, apalagi si Doni Saka, gue selalu bilang, lu kalau ada yang lu gak suka dari apa yang lu lihat. Kemarin pas gue ketemu dia, gue ngomong itu. Ada yang lu gak suka, ada yang lu ngerasa gak serak dari Cajam, lu ngomong. Jangan karena kita kenal, jangan karena lu jadi mod kayak atau apa, terus lu gak berani ngomong kalau ada yang salah dari gue, gak ngomong. Karena itu kalau misalnya lu gak ngomong, lu ngebunuh Cajam pelan-pelan. Jadi sampai sekarang pun gue masih sangat-sangat sadar bahwa gue butuh itu, gue butuh kritik, gue butuh orang untuk kayak, lu harus begini. Ya, I know. Bangsat lupa kan. Ini ngomong tadi begini, belok dikit nih ke Doni Saka. Lo lupa jalan ke sini gimana piye mau lurus kon? Mending tadi saya langsung lurus. Tadi ngomong apa anjing? Nah, ini nih. Lu fokus gitu kan? Ya gue kan fokus kan. Gue fokus untuk kayak ya gue bikin konten, pokoknya saat gue lagi mainin Salford City Road to Glory, fokus gue adalah gimana caranya gue konsisten setiap hari upload. Gimana caranya gue, oke, kalau misalnya gameplay gue agak buruk, kalau misalnya gue defense sampah, Chelsea, defense gue buruk, clean sheet susah banget. Ayo latihan, gimana caranya? Salford City, Chelsea, kremot apapun, nggak bisa dibungkiri, pasti akan ada titik-titik di mana gue udah mulai jenuh atau apapun itu. Di saat belum waktunya selesai, harus gue akui itu. Itu adalah tugas gue untuk somehow mengelabuhi pikiran gue sendiri dan bikin gimana caranya gue bisa excited lagi untuk main seriesnya. Mungkin tiba-tiba Anda ngelihat kayak, wah anjing nih, kok Salford datengin Memphis Depay? Wih keren banget, gila, ada jersey gambar Memphis Depay pakai jersey Salford. Kok tiba-tiba datengin Marcus Rashford? Sebenarnya itu adalah satu cara di mana itu kan yang edit bukan gue kan minta tolong editor gue, bro tolong dong, nih mau bikin ini pakai jersey ini. Itu adalah salah satu cara gue untuk mengelabui pikiran gue sendiri dengan gue ngeliat kayak anjing. Ini ada gambar real Memphis Depay pakai jersey Salford. Contohnya ada gambar real Declan Rice pakai jersey Chelsea. Gue excited banget buat mainin Cremotin lagi. Gue cuman pengen itu terjadi secara natural. Gue cuman pengen apa yang kalian lihat di layar kalian ketika gue main Cremote, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan di saat gue mengomentari jalan sebuah pertandingan. Gue mau itu natural, bukan gue bikin-bikin. Yang gue bikin-bikin adalah stimulusnya. Dengan cara misalnya gue bikin itu semacam thread di Twitter. Ayo sini interview pura-pura, kasih pertanyaan, gue jawab sebagai manajer. Atau mungkin nanti kita bikin gue begini foto diedit pakai jas jadi thumbnail. Itu hanya stimulus untuk membuat, mungkin kalian bakal mikir kayak ini si Bang Calvin pinter aja nih supaya bikin penonton excited. Benar, memang mungkin itu benar, tapi ada hal lain untuk gue juga sendiri pak, untuk sini juga gue. Karena kadang-kadang gue sadar banget otak gue tuh butuh ditipu-tipu dikit juga tuh. Ini udah mulai jenuh-jenuh dikit nih. Nah, lu ayo nih butuh ditipu-tipu, distimulus, sugesti dikit nih. Saat gue udah mulai ngeliat-liat, wah gila keren banget nih si ini pakai jersey Chelsea. Terus gue mungkin udah mulai coba-coba bikin postingan kayak Havertz berapa gol dari berapa pertandingan. Itu membuat gue jadi termotivasi untuk ayo bisa lebih bagus. Atau gue bandingin sama musim lalu nih, itu ayo gue bisa lebih bagus. Gue excited lagi main Career Mode-nya. Gue akan semangat lagi. Itu resep dapur mungkin ya. Bisa dibilang resep dapur. I know gue terkesan sangat lebay, tapi memang dari dulu gue udah sering bilang. Dari dulu emang gue kalau main Career Mode kayak gitu pak. Dulu bahkan zaman-zamannya gue masih main pakai stick bajakan, beli di Binus tuh. Itu stick gue bisa sebulan sekali beli 3. Karena gue sumpah gue nggak bohong, ini selebay itu pak. Gue kalau main Career Mode,
kalah timnya nih, gue main sendiri cok, belum jadi YouTuber dulu. Yo ampun, main sendiri di kamar loh. Kalah, gue bisa marah. Gak gue banting sih, karena kalau banting berisik kan. Kadang-kadang tuh bisa sampai patah beneran sticknya gue. Jadi Hulk, patah. Masa kesel itu? Padahal gak jadi konten loh. Itu kan menandakan saya tolol. Buang-buang duit meskipun sticknya membajakan di Binus murah sih, stick begitu paling 30.000 dapat 3 gitu kan, kayak celana dalam anjing. Enggak, tapi maksudnya itu menunjukkan memang gue dari dulu selebay itu kalau main Career Mode, Pak. Selebay itu. Terus tuh kadang-kadang juga mungkin cara gue untuk memotivasi diri, misalnya gue lagi jenuh, ya jenuh kan hal yang normal. Kita bisa anggap ini sebagai pekerjaan, kita harus setuju lah ya. Anda yang nonton sampai di sini pasti udah setuju bahwa oke, ini mas-mas main Career Mode FIFA itu bisa jadi pekerjaan, setuju lah ya. Dan setiap pekerjaan itu kan pasti ada titik jenuh. Kadang-kadang gue mesti muter otak gimana cara untuk mengelabui pikiran gue, misalnya kayak dengan cara oke, lu break dulu sehari 2 hari, coba lu nontonin tuh kontennya MGH, maraton tuh FIFA 12 Career Mode Arsenal dia yang dulu. Wah, itu mungkin bakal bikin lu termotivasi. Dan bener aja terjadi. Gue nonton Career Mode dia zaman-zaman dulu, pembawaannya segala macem, dan kayak kenapa gue cari FIFA yang lama, karena lebih fresh aja tampilan menu segala macam. Meskipun gameplaynya ya grafiknya jelek gitu kan, tapi secara sistemnya Career Mode seperti apa itu kan fresh kan. Ada beberapa hal yang berbeda, itu akan bikin gue jadi kayak fuck, ayo gue udah gak sabar buat nge-record Career Mode lagi. Itu cara gue. Gue tidak masalah sama sekali untuk membagikan resep dapur ini sih Pak, karena menurut gue tetap orang itu beda-beda. Cara menghasilkan karyanya tuh beda-beda gitu loh. Gue tidak bilang bahwa cara gue ini adalah cara terbaik yang harus diikuti semua YouTuber FIFA di Indonesia. No. Mungkin ada beberapa mereka yang bisa relate dengan hal ini, that's good. Tapi ada beberapa dari mereka mungkin yang tidak bisa relate, karena toh mereka ya emang kalau misalnya main Career Mode ya biasa aja, ya that's fine. Cari hal yang memang lu suka aja, gak masalah. Simple gitu loh. Jadi itulah sebabnya, aduh, 2021 seru banget menurut gue sih. Seru banget. Gue bener-bener gak sabar sih. Gue penasaran apa yang bakal terjadi. Ada rasa takut-takutnya sedikit, iya. Ada rasa kayak khawatir-khawatirnya, aduh apa nih, masalah apa lagi nih yang ada di depan nanti. Ada lah, gak bisa dipungkiri gue manusia. Gue juga bisa merasakan takut. Gue bisa merasakan insecure kalau ngelihat rekening gue di tanggal-tanggal tertentu, di bulan tertentu gitu loh. Gue masih merasakan itu. Gue tetap seorang overthinker juga. Gue masih bisa sering overthinking subuh-subuh juga. Gue masih bisa terpengaruh dengan negatif komen, masih bisa Pak. Gue manusia gitu loh. Tapi apa yang bisa gue lakukan tahun ini adalah gue akan mencoba untuk keluar dari zona nyaman gue, dalam artian yang biasanya ini salah satu yang terbesar di tahun 2021, yang biasanya gue di sini, gue akan mencoba untuk keluar, literally keluar. Itu yang bakal kita lakukan nanti. Jadi gue harap kalian siap untuk mengikuti perjalanan CJM tahun 2021. Sekali lagi gue ucapin thank you banget buat kalian semua yang udah support CJM. Entah itu kalian yang orang baru nonton 2020, selamat datang men. Welcome to CJM. Selamat bergabung, selamat menikmati konten-konten channel ini. Mereka-mereka yang sudah nonton CJM dari tahun 2019, thank you, sudah 2 tahun ikutin CJM. Mereka yang nonton dari 2018, sudah 3 tahun ada yang ikutin CJM. Angkatan Doni Saka yang udah nonton dari CJM 100 subscribers, thank you so much. Lu melihat perkembangannya, lu menjadi saksi hidup dari perjuangannya. Lu melihat semua yang terupgrade dari segi gear, dari segi personality gua, dari cara gua ngomong. Lu ngerasain semuanya. Lu saksi hidup dari apa yang sudah CJM lakukan selama 6 tahun ini. Ini malah mau mencakup ke video tahun 7 tahun nanti, 7 April cok. Sudah, Anda bacotnya selesai. Pokoknya intinya dari hampir 2 jam, enggak sih, enggak cok, hampir 1 jam 15 menit gue ngomong ini adalah gue tidak punya target untuk 2021. Gue akan sangat happy dengan berapapun jumlah angka subscribers yang ada di akhir tahun nanti, karena ya itu adalah yang gue deserve untuk dapatkan. That's fine. Gue akan mensyukuri berapapun jumlah views yang ada di akhir tahun nanti. Dan gue juga akan sangat menghargai berapa jumlah watch hours, watch time
yang ntar kita lihat di akhir 2021. Gue excited untuk tahun ini, namanya juga tahun baru. Pasti orang-orang bakal merasa ini lembaran baru. Ini saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Ini saatnya untuk mengejar resolusi yang kalian udah bikin misalnya tahun-tahun sebelumnya. Dan sama halnya dengan CJM juga. Beberapa hal seperti website CJM FC dan lain-lain itu akan mungkin coba untuk gue mungkin ya, ayo pikirin lagi yuk, coba yuk konsepin kan 2020 jujur gue agak gak mikirin itu sih. Selain karena corona tapi juga karena kayak ya gue terlalu terfokus sama PC baru segala macam gitu kan. Jadi ya mungkin mulai kita bisa pikirin, gue udah punya banyak sekali ide untuk website dan lain-lain untuk membuat platform baru CJM yang bisa bener-bener private kita punya doang. Kalian bisa masing-masing punya account semacam kayak Gojek, kalian bisa sign in segala. Wah itu bakal seru banget pak. Itu akan seru banget dan gue nggak tahu apakah itu akan bisa gue kerjakan 2021. Gue tidak tahu. Itulah sebabnya gue akan ngalir aja udah. Gue akan ikutin aja apa yang ada di depan, gue ikutin. Oke. Gila, gue gak nyangka bakal selama ini sih. Tapi udah goal loh. Karena saya dikira warga Twitter tidak nonton, padahal saya lagi bikin video. Ya buat yang belum follow Twitter sama Instagram CJM silahkan di follow. Bukannya saya mau gede-gedean follower sama akun bola lain, tidak cuman supaya tidak misinformasi aja. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tahu semua gitu. Jadi tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang diulang atau yang sebenarnya gue udah ngomong di platform lain gitu loh. Jadi untuk kalian lebih update aja lah. Kalau misalnya tertarik silahkan. Kalau enggak juga gak masalah cuy. Tidak masalah. Banyak akun-akun Instagram lebih menarik dari CJM. Tentu saja. Silahkan di follow yang menurut kalian serak buat kalian. Oke, chill aja. Hidup itu dibawa santai aja. Oke, jadi itu aja dari gua untuk video tahun 2021 ini. Video di awal tahun. Gua gak tahu nih judulnya mau. Aduh apa judulnya. Coba deh gue pikirin sekarang. Judulnya apa ya? CJM 2021 terlalu mudah. Resolusi tahun baru CJM. Tidak ada resolusi tahun baru. Target tahun baru CJM. Tidak ada target tahun baru. Kayak paling gampang CJM 2021 sih. Gue gak peduli juga gue mau ngasih judul apa, mau clickbait atau enggak. Tapi pokoknya harus yang memang orang-orang yang emang menonton jadi tahu bahwa ini adalah video gue ngomongin tahun 2021 ya. Thumbnail juga paling kalian melihat ini seperti ini, gue screenshot misalnya gini atau gimana, terus ntar paling ada logo CJM sama tulisan 2021. Aduh begitu. Nah itu salah satu yang ini kan thumbnail begini kan sebenarnya kan bisa aja gue minta editor untuk tolong kan, tapi kan dia udah terlalu megang banyak pak. Sampai channel personal gue thumbnail kan juga dia yang megang kan, jadi kasihan juga kadang-kadang. Kadang-kadang video-video kayak gini gue suka bikin sendiri, tapi kalau saya bikin sendiri kan anda tahu hasilnya kayak prakarya anak TK cuy. Makanya itu yang harus gue improve. Pokoknya secara skill guanya pribadi nih ya, skill editing, video, foto, yuk diimprove lagi yuk. Pengetahuan sepak bola tambahin lagi, cara ngomong, ayo lebih ini lagi, live streaming, energinya gimana caranya, tidak usah mikirin ini dulu di sini, ayo salurkan aja energi positifnya ke live streaming, itu penting banget tuh. Tuh gue belajar dari streamer non FIFA bahkan tuh, mbak Korea, ya banyak lah, Valkyrie segala macam tuh gue tontonin streamer yang gak ada hubungan sama bola, tapi itu yang bisa gue pelajari, gue biasa kayak gitu. Gue bandingin sama orang-orang yang kalau misalnya streaming, nggak salah juga kalau misalnya streaming misalnya kayak diem atau ya nggak masalah juga, cuman gue ngerasa kadang-kadang gue tuh bisa yang kalau misalnya nontonin Mbak Korea bener-bener bisa kayak hari gue langsung berubah gitu loh, karena misalnya dia ngelakuin hal tolol kayak contohnya ngapus ini di donate $5,000 ngapus ini, itu kan bikin kayak what the fuck tapi sambil ketawa terus sambil kayak yang ternyata ada yang harinya lebih buruk dari gua. Bayangin dia botak cewek loh, alisnya botak dicukur rata botak gitu kan. Mesti kayak itu kan hal-hal yang kayak membuat lu jadi kayak seketika tuh bisa mengesampingkan masalah-masalah yang terjadi di hidup lu dan kayak mengetawakan sesuatu yang simpel yang lucu yang dibikin sama orang lain gitu. Dan itu yang gue belajar banget dari mereka gitu loh, karena ya you know lah situasi dunia gue juga nggak bisa tahu, kita nggak bisa prediksi. Ahli-ahli juga gak bisa prediksi yang bakal terjadi 2021 gitu kan. Apa yang akan terjadi dengan corona, apakah setelah vaksin terus jadi lebih baik gitu. We hope so. Karena kasihan mereka-mereka yang harus kerja keluar segala macam. Gua orang yang beruntung ada di posisi ini, makanya gue bilang. Tapi kan justru makanya makanya kayak kemarin yang pas awal-awal corona, bahkan sampai kayak beberapa kali Jakarta direm darurat segala, yang kita lagi di lockdown kemarin tahun baruan segala macam. Gue tetap, meskipun pada akhirnya tanggal 1 gue lost juga, tapi tetap gue tanggal 31 malam itu gue berusaha mati-matian pak untuk gue bikin konten. Gue tetap bikin video Chelsea Remote, gue tetap live streaming.
Padahal tuh gue harus cabut segala macam, ribet, harus ngurus ini itu. Tetap gue harus sempetin, karena gue tahu bahwa ada beberapa dari kalian yang mungkin butuh, dalam artian bukan gue ngerasa gue dicariin atau gimana, enggak, tapi emang ya nggak bisa dipungkiri bahwa karena gue ngupload setiap hari, mungkin ada mereka-mereka yang memang berharap terus setiap hari upload. Nggak ada yang salah sebenarnya gitu. Jadi gue tetap usahakan untuk at least buat mereka-mereka yang mereka nggak bisa New Year-an, mereka bahkan ada beberapa yang mungkin yang bilang dia positif corona, dia lagi isolasi mandiri berapa 2 minggu ya kalau nggak salah kalau positif ya. Tapi positif yang nggak ke rumah sakit ya, yang mesti kayak nggak ada gejala banget atau gimana, paling cuma demam sedikit. Itu kan mereka kan butuh hiburan gitu loh, butuh konten. Dan itu gue seneng kalau gue bisa membantu sesedikit sekecil itu dengan cara Anda menertawakan saya, ketololan saya main FIFA di Ultimate Team. Gue seneng, gue bener seneng. Itu yang tadi gue bilang di awal, bahwa gue merasa bisa berguna buat orang lain di sekitar gue. Oke? Jadi hopefully 2021 bisa jadi tahun yang oke untuk kalian. Kenapa gue gak bilang baik? Karena kita gak usah takabur, kita gak usah terlalu masang target tinggi. Oke aja. Kalau ada masalah pun dikuatkanlah kalian untuk menghadapi itu. Tapi tentunya selain ada masalah pasti akan ada hal-hal baik juga. Karena semuanya pasti akan imbang kok. Jadi kalau misalkan itu kebiasaan gue, kalau misalnya gue lagi dapat masalah, gue pasti kayak ayo terus sini, hancurin gue terus, datang terus, karena gue tahu ntar depan sana ada sesuatu yang nunggu gue yang lebih besar. Semakin masalah yang datang itu besar, itu hukum itu gue nggak tahu sih teori apa ya, cuman gue ngerasa selama gue hidup sih itu terjadi terus sama gue sih. Semakin masalah itu besar menimpa gue, semakin besar sesuatu yang akan terjadi untuk gue ke depannya yang bagusnya. Karena semuanya akan imbang, semuanya akan diseimbangkan nantinya. Itu makanya gue kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya kan kalau kalian mungkin lebih ke yang gak usah terlalu dipikirin, gak usah terlalu distresin lah. Karena badai pasti berlalu. Asik. Cuk. Oke. Ngomong terus bang. Yaudah. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin soon saya akan bikin 150.000 subscribers. Tapi kayaknya yang video khusus 150.000 itu gak bakal ngebahas hal-hal yang gue bahas di sini lagi. Kalau bisa gue akan coba untuk bahas hal-hal lain. Mungkin lebih kan nyinggung soal channel FIFA di Indonesia segala macam lah ya, untuk jadi motivasi buat teman-teman juga yang lain yang konten kreator FIFA di Indonesia. Semangat semuanya buat 2021, kalian yang sekolah, kalian yang kerja, kalian yang masih mencari pekerjaan. Pokoknya semoga harapan kalian bisa terkabul yang positif di tahun 2021. Semoga kalian yang kesehatannya agak menurun bisa disembuhkan. Semoga kalian yang misalnya pernah kontak sama orang positif terus kalian lagi takut kena sekarang, semoga pokoknya diamankan semuanya. Dan kalau misalnya sampai amit-amit kena pun sembuh, semoga bisa sembuh. Yang penting ini jangan stres gitu loh. Lo misalnya kena pun jangan stres lah, pokoknya lu percaya aja lu udah bisa sembuh. Nggak usah terlalu stres lah, nggak usah dibawa stres. Kalau butuh hiburan tuh nonton channel Lord Tretan, silakan cari hiburan lah, apa kayak liga game yang ada mereka nge-cash kayak apa. Pokoknya gue juga kayak gitu kadang-kadang. Kalau misalnya gue lagi stres ya gue nonton aja makan muntah. Kalau lagi pengen diet nonton makan muntah sendiri. Ya gitu-gitulah pokoknya. Kalian yang tahu sendiri apa yang terbaik buat diri kalian sendiri. Cari distraction. Produktif juga pastinya, harus produktif lah. Kita juga harus produktif pastinya. Apa yang kalian suka, bidang kalian kerjain. Yang lagi kuliah ya fokus dulu. Yang lagi sekolah fokus lah sama yang apa yang kalian lakuin depan kalian. Mungkin sambilan kecil-kecil bisa mulai bisnis online apa. Terus ya di saat lagi masih kayak gini, masih gak boleh terlalu banyak keluar segala. Ya pakailah waktu itu untuk memperkaya diri sendiri. Kalian bisa belajar, misalnya contoh belajar bahasa lain pelan-pelan. Kan internet sekarang lu mau belajar apapun bisa. Hujan gak? Lu mau belajar masak kayak lu mau belajar sesimpel lu suka bola, mau belajar juggling bola, silakan beli bola aja yang murah, jugglingnya di dalam kamar. Tapi kalau misalnya pecah lampu, jangan bilang ini saya yang nyuruh. Ditanggung sendiri, mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah. Tapi pokoknya intinya lu tahu yang terbaik buat diri lu sendiri. Semoga bisa jadi tahun yang apa ya? Gue juga bingung sih. Gue mau ngomong jadi tahun lebih baik, tapi kita nggak tahu. Cuma masih harus positif tetap kan. Bukan positif paman corona anjing. Positif menyambut ini tahun ini. Nggak, pokoknya produktif aja lah udah. Kayak produktif paling aman deh, bahasa paling aman. Lu kalau produktif kan harusnya kayak kaya dong. Harusnya dapat duit, nggak stres gitu kan. Ada yang dipikirin untuk produktif kan. Yo ini mikirin ini.
Semoga 2021 bisa jadi tahun yang lebih produktif buat kalian. Yang pengangguran dikasih pekerjaan, bisa dapat pekerjaan. Yang misalnya udah jam kerjanya dikurangin segala macam, bisa dapat yang lebih baik. Yang mau mulai bisnis, bisa mulai bisnis. Apapun itu, good luck buat kalian semua. Semoga sukses tahun ini. Oke, kita ketemu lagi video serupa seperti ini di akhir tahun 2021 dan di awal tahun depan. Apa yang akan terjadi tahun ini untuk CJM, gue tidak tahu, tapi gue siap untuk ngelewatin itu semua. Dan hopefully kalian juga siap untuk terus ngedorong gue dari belakang, atau at least menjaga supaya gue tidak jatuh dari belakang. Karena gue sangat-sangat bersyukur gue punya, gue nggak tahu lah, ribuan orang di belakang gue yang benar-benar sesuportif itu, yang selalu di titik dimana gue udah mau tumbang ke belakang, mereka dorong dari belakang, ditahan. Gue nggak bisa take credit untuk apa yang terjadi saat ini di CJM dan ambil itu semua dan bilang bahwa ini semua karena gue. No, fuck no, jelas tidak. Itu ada orang-orang di belakang gue yang terus ngedukung gue. Bukan teman-teman gue di real life, anda yang nonton ini. Sumpah, gak bohong gue. Itu gue ngerasain banget tahun ini, tahun 2020 maksudnya. Jadi, ya, mari kita lihat saja apa yang bakal terjadi dengan CJM. Dan semoga project-project kita tahun ini bisa lancar ya, bisa jalan semuanya, bisa berguna, bermanfaat. CJM bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang, dan semakin bisa membuktikan bahwa fans bola Indonesia banyak yang punya ini, nggak cuman itu doang. Oke, jadi good luck kalian semua. Selamat tahun baru 2021. Positive thinking dulu di awal, harus biasakan itu. Dan kita ketemu lagi di video 150.000 subscribers. Video sejenis ini ya, gue lama gak bikin kayak gini kan, 1,5 jam. Oke, jadi nih, ini yang gue bilang outro template. Gue gak bisa ubah, tapi ya lo tahu gue tidak bermaksud untuk benar-benar minta like atau subscribe. Itu hanyalah template yang kayaknya tuh ketularan PewDiePie gak sih? PewDiePie tuh gitu gak sih? Thanks for watching, don't forget. Kayaknya iya deh, anjing ketularan segitunya lo sampai ke bawah. Gue dari kemarin mau bikin outro baru, cuman nggak bisa pak. Udah, kalau nggak ngomong itu nggak kelar videonya, ngerti gak? Lo tau lah, sumpah. Iya kan, gue udah sering coba kan, kadang-kadang berhasil, cuman kayak gantung lo. Apa sih? Ya udah, mungkin ini spesial boleh kali ya, pakai. Oh shit man, bentar. Gue gak tau deh outro-nya bakal gue apa, tapi aduh, iya ya, harusnya saya bikin video di channel personal dulu nge-react lagu. Aduh, bentar, gue gak tahu sih. Ya udah, pokoknya gue respect banget buat kalian yang jadi member, apalagi yang double member. Coba banyak banget yang double member di channel Kaf Makamina tuh 100 lebih loh. Gila gak sih? Gokil sumpah sih. Subscribers 20.000 bisa punya member 100 tuh. YouTuber lain juga kalau ngeliat pasti kayak, hah? Pelet mas-mas kumisan ini. Tapi pokoknya enjoy aja. Berapa ratus video CJM, enjoy lah setiap hari, setiap bulannya, setiap career mode-nya, tim apapun itu, dinikmati aja. Hopefully bisa menghibur, hopefully bisa memberikan kalian pelajaran hidup, bisa memberikan informasi, edukasi, entertainment, semuanya. Oke? Jadi itu aja dari gua untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bear.